Pimpinan KPK pilihan DPR mengusulkan keadilan restoratif penanganan tindak pidana korupsi. Sejumlah pegiat hukum dan aktivis anti korupsi menentang usulan tersebut lantaran tidak memberikan efek jera untuk koruptor. Johanis Tanak akhirnya terpilih sebagai pimpinan KPK, pengganti Lili Pintauli yang mengundurkan diri. Johanis terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh DPR. Sosok yang berlatar belakang jaksa karir ini kemudian menuai polemik usai mengusulkan penerapan restoratif justice alias keadilan restoratif dalam kasus pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Johanis, seorang koruptor bisa saja tidak diproses pidana apabila mengembalikan uang hasil korupsinya 2 hingga 3 kali lipat kepada negara, asalkan sudah ditemukan kerugian negara oleh BPK. Usulan Johanis Tanak menuai reaksi dari pakar hukum pidana Jamin Ginting. Menurut Jamin, jika restoratif justice diterapkan kepada koruptor, maka tidak akan memberikan efek jera kepada pelakunya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga tidak bisa diberikan hukuman yang biasa-biasa saja. Artinya restoratif justice yang dimaksud itu kelihatannya hanya akan mengakibatkan tindak pidana ini bukan menjadi tindak pidana extraordinary crime dan mengakibatkan tidak akan ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana karena mereka merasa pelakunya nantinya akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya hampir sama ya dengan tindak pidana umum. Sejumlah aktivis anti korupsi juga mempertanyakan usulan Johanis Tanak. Masyarakat anti korupsi atau MAKI, ICW, dan Pukat UGM misalnya. Keadilan restoratif biasanya diterapkan ketika pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasusnya ke tahap lebih lanjut. Namun, itu baru dapat diproses apabila ada permintaan maaf pelaku kepada korban. Dalam kasus korupsi, akan sangat sulit pelaku mendapatkan maaf dari rakyat yang telah dibuat susah akibat perilaku korup pejabat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.